Shalom dimanapun Anda berada, saya menyapa Anda bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message di dalam program Biblical. Saya berharap Anda semua dalam keadaan dalam pemeliharaan Tuhan baik dan selalu segar. Amin. Puji Tuhan. Dalam kondisi situasi di dalam kesibukan saudara hari ini, siapkan waktu untuk Anda bisa mendengar episode kali ini yang saya akan sampaikan tentang kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang sehat. Pemimpin atau kepemimpinan itu sangat menentukan kemajuan ataupun kegagalan, kesehatan dari sebuah gereja, institusi, termasuk negara. Amsal 11 ayat 14, firman Tuhan bilang apa? Jikalau tidak ada pemimpin atau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Sebuah bangsa, sebuah negara sangat ditengaruhi oleh kepemimpinan. Tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan itu ada. Di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 firman Tuhan jelas bahwa pada zaman itu tidak ada raja, saudara. Nggak ada raja artinya nggak ada pemimpin. Apa yang terjadi? Di antara bangsa Israel nggak ada raja. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi saudara, karena nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang bilang boleh atau tidak boleh, karena nggak ada leader. Jadi semua mau kerjain apa yang dia mau kerjakan sendiri. Hal yang sama di gereja juga bisa begitu. Kalau kepemimpinan tidak berjalan dengan baik, tidak sehat. Kepemimpinan yang sehat sangat menentukan kesehatan sebuah gereja. Tadi juga saya sudah sebutkan. Tapi ada satu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Tahukah saudara tidak sehat itu belum tentu sakit? Saya ulangi, tidak sehat belum tentu sakit. Nah, orang berpikir karena dia nggak sakit, ini secara fisik dulu nih saya ngomong. Karena dia nggak sakit, dia pikir dia sehat-sehat aja. Belum tentu saudara. Ada kemungkinan saudara organ tubuhnya bermasalah. Tapi dia kelihatannya sehat-sehat aja gitu, karena dia nggak sakit gitu loh. Padahal tidak sehat. Contoh, berapa banyak orang yang meninggal mendadak karena serangan jantung. Berarti organ tubuhnya sebenarnya nggak sehat. Tapi dia kayaknya fine-fine aja tuh. Dia nggak sakit, dia oke-oke aja. Boom, tiba-tiba dia meninggal. Makanya dalam jangka panjang, orang yang merasa dirinya nggak sakit tapi tidak sehat ini bisa jadi sakit dan penyakitnya membahayakan. Tapi yang menarik juga begini saudara, kalau kita mau bicara dalam konteks sehat, baik itu negara maupun itu gereja, tidak ditentukan oleh ukuran. Saudara jangan berpikir kalau gereja besar, kegiatannya banyak, programnya banyak, jemaatnya banyak, itu pasti sehat. Belum tentu. Sebaliknya gereja yang kecil juga nggak selalu sehat memang, tapi juga belum tentu tidak sehat. Bisa-bisa yang kecil juga sehat, walaupun bisa juga tidak sehat. Apa sih yang saya maksud? Mau besar mau kecil tidak menentukan dia sehat atau tidak. Bukan ukuran maksud saya. Lihat Singapura dibandingkan dengan Indonesia. Mana yang lebih gede? Indonesia. Singapura nggak punya penerbangan domestik. Tetapi saudara, apakah perekonomian dia lebih sehat dari Indonesia? Jelas. Income per kapitanya, penghasilan per orangnya per tahun jauh lebih besar daripada Indonesia. Nah, kepemimpinan yang sehat itu secara garis besar, secara umum saya lihat adalah pemimpin yang bisa diandalkan, pemimpin yang bisa dipercaya. Apa maksudnya yang bisa diandalkan? Apa yang maksudnya dipercaya? Berarti artinya kita bisa bergantung sama dia. Karena dia bisa diandalkan. Kita yakin dia bisa memimpin karena dia sehat. Nggak gampang berubah saya lihat. Konsisten orangnya. Konsisten dengan apa yang dia mau capai. Konsisten dengan apa yang dia mau kerjakan. Dan tidak bermuka dua. Nggak gampang berubah. Karakternya adalah dalam keadaan sulit, dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan mungkin dalam keadaan sulit secara keuangan, tapi dia tidak berubah. Tidak bermuka dua, tidak pakai topeng juga saudara. Jadi artinya di mana-mana dia tetap sama. Dia menunjukkan pribadi yang sama. Walaupun di tengah tekanan, walaupun di tengah masalah. Ketika dia berhadapan dengan masalah sulit, ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang sedang dihadapi yang mungkin mengalami kesulitan buat dia. Saudara, tapi dia tidak berubah. Arahnya tidak berubah karena situasi yang ada. Dia tahu kemana dia mau capai. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, nah Saul adalah gambaran dari seorang pemimpin yang tidak sehat menurut saya. Dia tidak sehat dan sampai akhirnya dia ditolak oleh Tuhan, di-cancel sama Tuhan. Makanya hati-hati saudara, ada banyak orang bukan cuma dipanggil oleh Tuhan, ada yang dipanggil tapi ada yang di-cancel sama Tuhan. Saul di-cancel sama Tuhan dan digantikan oleh Daud yang dipanggil oleh Tuhan. Kenapa sih Saul itu bisa ditolak oleh Tuhan jadi tidak sehat? Karena saya lihat dia punya masalah gambar diri. Dia sangat ditentukan oleh popularitas. Ya, saudara, sehingga ketika ada orang-orang yang berserak-serak meninggalkan dia, dia ketakutan, dia bakar korban yang bukan tugasnya dia.
Saudara, dia mau menyenangkan banyak orang. Saya lihat dia mau cari popularitas lebih daripada ketaatan Tuhan. Dia merasa tidak aman, insecure. Jadi hati-hati saudara, jangan mengambil contoh seperti itu. Nah, karakteristik pemimpin yang sehat di dalam konteks gereja. Saya mau masuk ke pemimpinan yang sehat di dalam konteks gereja. Itu ada beberapa karakteristik yang perlu kita perhatikan. Are you ready? Anda siap? Kalau Anda yang menyaksikan ini kebetulan adalah seorang pemimpin dalam gereja, calon pemimpin, atau sudah memimpin gereja sudah cukup lama, apalagi kalau Anda sebagai gembala sidang, perhatikan baik-baik, ini penting banget untuk kita semua, termasuk saya juga, untuk terus belajar menjadi pemimpin yang sehat. Siap? Karakteristik yang pertama saya melihat, kalau seorang pemimpin rohani, pemimpin gereja harus punya sudut pandang Kristus, sudut pandang spiritual. Sekarang ini, saudara, pikiran kita, pandangan kita banyak tanpa sadar, kalau kita nggak hati-hati, itu dicampuri oleh pemikiran-pemikiran sekuler. Pemikiran-pemikiran dunia, pemikiran-pemikiran yang membuat kita bilang, iya juga ya, benar juga ya. Sampai akhirnya kita mengkompromikan kebenaran. Di dalam 1 Korintus 2, ayat 4-5, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan apa? Perkataanku, baik perkataanku maupun pemberitaanku, kata Paulus, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. No, bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi dia waktu berkhotbah, waktu dia ngomong, dia tidak pakai wisdom of man, hikmat manusia, hikmat yang berkembang. Waktu itu belum ada sosial media. Kalau sekarang sosial media, Anda bisa pick up, Anda bisa ambil dari sosial media. Hikmat manusia yang kelihatannya baik, kelihatannya positif, belum tentu biblikal. Masuk di akal, tapi belum tentu biblikal. Makanya saya katakan reasonable boleh masuk akal, tapi apakah itu biblikal? Saudara, nah dia lanjutkan di ayat kelima, dia bilang, supaya iman kamu tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Paulus mengajarkan ini? Supaya orang tetap punya pandangan, sudut pandang Kristus. Dia mau lihat bagaimana saudara, Anda dan saya bergantung pada Tuhan. Pemimpin tuh yang sehat di dalam Tuhan tuh seperti itu. Mazmur 103 ayat ke-7 firman Tuhan bilang apa? Bahwa Tuhan atau Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Saudara, kalau seorang pemimpin seperti Musa harus tahu jalan Tuhan loh, karena dia mimpin orang. Jadi itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara dia punya sudut pandang Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini jalannya, apapun, walaupun sulit dia akan tempuh, saudara. Tapi kalau pada bangsa Israel dikasih lihat perbuatannya, mujizatnya. Nah itu sebabnya saudara, kehidupan doa seorang pemimpin, penyembahan, perenungan firman, saat teduh, itu sangat penting. Karena dia sangat bergantung dan mengandalkan Tuhan. Bisa katakan amin. Nah hidupnya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seorang pemimpin tidak bisa tidak. Dia selalu mencari kehendak Tuhan. Dia selalu dipimpin oleh Roh Kudus dalam mengambil keputusan. Sudut pandangnya, sudut pandang Kristus dan spiritual. Kalau Anda mau lihat seorang pemimpin itu sehat atau tidak. Tidak mengambil keputusan karena logika manusiawi. Bukan karena hikmat dunia ini. No, bukan itu. Yang kedua, saya melihat karakteristik seorang pemimpin yang sehat di dalam gereja. Dia selesai dengan dirinya sendiri. Apa maksudnya saudara? Dia tidak lagi melayani, dia tidak lagi memimpin untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi untuk kepentingan orang yang dia pimpin. Galatia 2 ayat 19-20, dia katakan apa saudara? Paulus bilang apa? Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Dia bilang, aku tidak lagi menjalani hukum Taurat, tapi aku hidup di dalam Tuhan yang telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Namun aku hidup, walaupun dia sudah disalibkan dengan Kristus, dia bilang aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tetapi atau melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, secara fisik ini, dalam daging, dia bilang, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Dan dia katakan yang telah mengasihi aku, anak Allah yang mengasihi dia dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus bilang gini, aku hidup, tapi hidup bukan buat aku. Tapi aku hidup untuk Kristus. Jadi saudara, yang kedua yang saya bilang selesai dengan dirinya, dia merasa aman dalam memimpin. Dia nggak takut saudara. Orang come and go, orang ngomong apa, orang mau jelekin atau apapun, dia nggak khawatir. Dia punya rasa aman. Dia tidak bergantung pada omongan dan
orang punya elu-elunya orang, ya, dia ngomong, wah kamu bagus, kamu hebat, saudara. Bukan itu. Dia tidak khawatir, dia tidak takut. Ya kan, saudara, dengan orang-orang yang mungkin lebih pintar dari dia. Saudara, dia tidak takut, saudara. Motif dan niatnya selalu baik. Jadi kenapa, saudara, yang kedua ini penting, selesai dengan diri sendiri. Banyak saudara yang masih bergumul dengan diri sendiri. Masih mencari kepentingan, popularitas diri sendiri. Masih mau mencapai target ambisi pribadinya. Saya kira ini belum selesai dengan diri sendiri. Kita harus selesai bahwa kita tidak lagi mau hidup untuk diri kita. Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang ketiga, yang terakhir saya mau bagikan sama saudara. Karakteristik yang ketiga adalah kita akan memimpin dengan visi dari Tuhan. Apa yang Tuhan taruh, blueprint apa yang Tuhan taruh, cetak biru apa, visi dari Tuhan yang kita mau capai apa. Bukan dengan emosi. Oh, ada pemimpin yang mimpinnya dengan emosi, saudara. Gampang marah, amarah, gampang gebrak meja. Ya ada, saudara. Omongannya kasar. Amsal 29 ayat 18 bilang apa? Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika tidak ada visi, liar rakyat. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam English Standard Version, dia bilang where there is no prophetic vision. Lebih jelas, bukan hanya visi, tapi visi yang prophetic. The people cast restrain, dia bilang begitu. But blessed is he who keeps the law. Jadi saudara, penting sekali yang namanya visi. Apakah kita menjadi pemimpin yang punya visi? Boro-boro memimpin berdasarkan visi, kalau visinya kagak ada, bagaimana saudara? Makanya pemimpin yang sehat selalu bertanya sama Tuhan, perlu bahwa Tuhan aku butuh visi daripadamu. So, jadi ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada saudara, karakteristik sebagai seorang pemimpin yang sehat. Punya sudut pandang yang spiritual, yang berasal dari Tuhan, selesai dengan dirinya sendiri, memimpin dengan visi, bukan dengan emosi. Saya percaya kita bisa menjadi pemimpin yang sehat. Jadilah pemimpin yang sehat. God bless you. See you in the next episode.